Halo, selamat malam. Balik lagi di Instagram Live 2 Nyam. Eh, Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan saya dan akan dipandu oleh salah satu tim dari 2 Nyam yang bernama Hamik Jen. Nih, Hamik Jennya udah datang dan kita tunggu Mik Jen panggilannya untuk masuk dan ngobrol bersama-sama. Hai, Halo malam Kak Hana. malam Mik Jen. Apa kabar Kak? Kabar baik. Ini dari Larantuka ya, Mik Jen ya? Iya Kak, di Larantuka sekarang. Kak, di Jakarta bagaimana Kak? eh Baik. Masih di rumah kan soalnya, jadi berusaha untuk mengurangi penyebaran COVID. Kebetulan kan tim kita, Community Development, biasanya kerjanya di desa, di lapangan. Jadi belum harus bergabung ke kantor. Gitu. Oh, oke. Berarti mau yang di Jakarta juga semuanya masih tetap work from home ya Kak? Eh, yang kecuali beberapa divisi sih belum. Sudah mulai kerja from office, udah mulai ke Oh, kantor. Gitu. ini kalau tim Komdev begitu pasti rindu ke lapangan ya Kak? Aduh, tidak perlu dibahas gitu. Ini udah frustasinya udah nggak ngerti lagi, udah masuk hampir mau 5 bulan kayaknya ya. Iya Kak, dari Maret Kak. Maret, Maret terakhir tuh ke Ah, Flores. Maret. Ah. Terakhir ke Flores, ke Nagekeo. Terus habis itu udah enggak, terakhir itu ke Hulu Sungai Utara, ke Kalimantan Selatan. Terus habis itu udah nggak pernah ke lapangan lagi. Ini masih menunggu-nunggu. Udah mulai banyak yang ngajakin, tapi nanti harus berperan aktif dalam pengurangan penyebaran COVID. Sepakat Kak. Yes. Jadi malam ini kita ngobrol apa, Mikjan? Oke Kak, jadi malam ini kita akan ngobrol tentang kewirausahaan sosial Kak. Nah spesifiknya malam ini nanti kita akan ngobrol mengenai pengalamannya Kak waktu awal mendirikan kewirausahaan sosial doanya Kak. Oke, ini hari ini kita nanti akan banyak bercerita tentang kewirausahaan sosial, tapi mungkin kalau di momen ini juga nanti kalau memang teman-teman sempat lihat atau di Instagramnya Duanyam, hari ini ada satu keluarganya Duanyam yang kembali ke pangkuan Yang Maha Kuasa, itu teman dari tim Community Development, Kakak Obi Darato yang di lapangan itu kalau bisa dibilang care-nya luar biasa begitu ya Kak. Ya, Tapi sama Kak Hana sama juga ya. pernah rasa dengan beliau waktu bekerja sama di lapangan Kak. Hmm. Jasanya Oke. Kak Obi memang banyak sekali sih buat Duanyam, terutama untuk ini ya, mengangkat budaya juga, seni dan Iya budaya. Kak, betul sepakat. Itu yang beliau banyak memberikan warna untuk Duanyam. Tapi Iya. cukup sudah bersedih-sedihnya. Tadi kita seharian sudah sedih. Kita yakin bahwa Kak Obi pasti ingin kita tetap hidup dengan menjalani hari-hari dengan semangat dari Kak Obi. Beliau juga sangat semangat sekali kalau untuk belajar. Jadi malam ini kita coba saling berbagi sehingga teman-teman yang ikut live-nya Duanya bisa kemudian mendengarkan juga dan belajar juga. Oke Kak. Baik, Oke. langsung saja Kak. Sebelum kita mulai mungkin kita perkenalan dulu Kak karena ini uh, saya mungkin saya duluan. Teman-teman mungkin perkenalkan nama saya Mikjen, saya tim community development langsung dari Flores. Di Duanyam saya membantu untuk uh, bagian atau membantu bidang-bidang sosial yang ada di Duanyam. Jadi Duanyam ada beberapa kayak Duanyam itu beasiswanya untuk ibu-ibu dan yang lain-lain itu dibantu oleh saya dan teman-teman yang ada. Nah, untuk sekarang mungkin kesempatan berikut ke Kahana dulu. Kahana mungkin memperkenalkan diri ke teman-teman, baru kita mulai, Kak. Oke, Kak, silakan. Halo teman-teman, nama saya Hana Keraf, salah satu pendirinya Duanyam dan bertanggung jawab untuk pengembangan komunitas dan juga kemitraan.
dengan stakeholdernya dari Duanyam. Gitu. Oke, Kak. Kita satu Komunitas tim ya, dan Migden sebenarnya. satu tim, Kak. Jadi pasti rindu di lapangan sama betul. Kami juga di lapangan waktu itu rindu-rindu untuk jalan-jalan di lapangan, Kak. Apalagi untuk bertemu dengan ibu-ibu. Nah, Kak, waktu ini mau kita saling saling belajar dan juga membagi ilmu dan informasi ke teman-teman, Kak. Waktu Kak Hana pertama kali merintis Duanyam, bagaimana sih Kak prosesnya waktu itu, Kak? Um, tahun 2014 ya. Sebenarnya Duanyam sendiri itu idenya itu dari 2013 itu juga sudah mulai terpikirkan. Waktu itu juga barengan sama Ayu dan Melia, mereka juga datang ke Flores dan waktu 2013 sendiri sebenarnya kan saya tinggal di Maumere waktu itu. Oke, Nah dari Flores situ tidak asing, Kak. ya jadi apa Duanyam memang idenya tuh mulainya dari waktu masih tinggal di Maumere, sehingga namanya tuh ada Dua, itu ibu dalam bahasa Maumere, dan Anyam, jadi ibu menganyam gitu. Nah, awal mulanya sih memang dari kami sebagai, kan kami temenan dari SMP juga ya, teman SMP, SMA, kuliah beda negara, tapi kemudian memang punya passion yang sama-sama nggak jauh beda gitu, benar-benar ingin berkontribusi kembali untuk masyarakat. Kebetulan latar belakangnya yang berbeda-beda gitu. Saya sendiri kan latar belakangnya LSM, Ayu sendiri kesehatan masyarakat, dan kemudian ada Melia juga yang latar belakangnya sangat family business gitu, punya bisnis sendiri juga. Nah di situ kemudian jadi di situ kemudian kita lihat, oh ini masing-masing punya latar belakang yang berbeda, yang memang sifatnya complementary gitu, saling melengkapi. Kalau latar belakang berbeda begitu, Kak, itu cara satunya bagaimana, Kak? Ini tiganya berbeda semua nih, Kak. Yang pasti sih dari awal harus clear dulu gitu. Apa sih visi misinya Duanyam? Kenapa Duanyam didirikan gitu? Dan ada hal-hal yang tentu dari awal harus disepakati gitu, bahwa oke, Duanyam bukan NPO, non-profit organization, atau Duanyam bukan yayasan. Duanyam dijalankan sebagai sebuah bisnis, tetapi harus ada model sosial yang masuk dalam model bisnisnya, ada social impact-nya gitu. Kalau ini hanya bisnis saja, itu kami bertiga akan berat gitu, bukan itu yang kami mau. Tapi kalau misalnya hanya sosial saja, itu juga bukan yang kami mau gitu. Memang kami benar-benar sepakat bahwa ini dari awal adalah bisnis sosial gitu. Nah, asalkan mimpi lalu kemudian aspirasi yang diinginkan oleh ketiga co-founder itu sama, latar belakang seberbeda apapun tuh pasti akan ketemu di tengah-tengah. Itu pas awal-awal ya, gitu. Kami sama-sama mau berkontribusi, kami juga sama-sama percaya bahwa dengan approach bisnis kita bisa membantu menyelesaikan masalah sosial di lapangan. Nah, tapi kemudian seiring perjalanan, mau dibilang Duanyam itu mudah atau tidak, pastinya tidak. Pastinya banyak sekali tantangan gitu. Berpikir untuk menyerah, berhenti, dan seterusnya, berantem, itu juga pasti ada. Nah, sesudah Duanyamnya lahir, pastinya satu hal yang menyatukan kami semua adalah ibu-ibu penganyam gitu. Karena kalau misalnya semuanya untuk ibu-ibu ya, Kak? Benar gitu. Kalau misalnya ibu-ibunya tidak ada Duanyam, gimana nanti ibu-ibunya gitu? Apakah tetap bisa jualan produk anyaman? Apalagi Duanyam juga saat ini kan sudah build supply chain-nya, pembeliannya juga sudah rutin dalam jumlah yang cukup besar gitu. Jadi nanti kalau misalnya Duanyamnya udah nggak ada, kita menyerah, ya udahlah, berhenti aja ngerjain Duanyam gitu. Nanti ibu-ibunya gimana? Gitu sih. Lalu selain ibu-ibu mungkin juga teman-teman tim dalam Duanyam gitu. Ketika ngobrol dengan teman-teman juga banyak yang merasa Duanyam adalah tempat menyalurkan mimpinya gitu, passionnya sendiri juga. Sehingga ya kalau misalnya kami bisa menjadi wadah untuk menyalurkan passion teman-teman, ya kenapa enggak gitu. Kak, saya penasaran dengan yang tadi Kak bilang kalau semuanya passionnya sama. Nah, kalau di Duanyam sendiri itu visi teman-teman, visi antara Kak Hana dan teman-teman entah yang ada di lapangan itu bagaimana sih Kak menyatukan visi supaya semuanya memang betul-betul
oke, di frame yang sosial dan bisnis begitu Kak. Komunikasi sih pastinya, Mijan gitu. Selalu mengkomunikasikan rencana organisasi seperti apa, baik dari sisi bisnis, kenapa kita jualan seperti ini gitu, kenapa kita melakukan program sosial, kenapa kita ada tamu datang ke lapangan, kenapa kita ekspor produk dan seterusnya. Jadi memastikan bahwa komunikasi internal di dalam tim Duanyam itu jalan. Baik dari sisi sosial, dari sisi bisnis, juga memastikan bahwa dimanapun tim Duanyam itu berada di seluruh Indonesia, tetap visi misi kita semua itu tersampaikan dengan baik gitu. Jangan sampai oh ya udah teman-teman yang di kantor Jakarta aja gitu yang paham seperti apa Duanyam harus dijalankan gitu. Tapi teman-teman yang di daerah mungkin tidak paham apa sih visi misi dari Duanyam. Oke, Kak. Komunikasi. Oke. Ini saya masih punya banyak pertanyaan, Kak. Tapi sebelum lanjut, nanti untuk teman-teman, kalau teman-teman yang ya ikut dalam live ini punya pertanyaan atau ada yang penasaran, boleh bisa nanti langsung disampaikan ke kolom komentar atau bisa pakai fitur Q&A yang nanti ada di live Instagram ini. Oke Kak, Duanyam ini tahun ke-6 Kak, betul? Betul, November kemarin kita baru ulang tahun ke-5. Oh, berarti sekarang memasuki tahun ke-6 Kak. Nah, dari awal kalau berjalannya waktu memang pasti ada yang lika-likunya itu pasti ada tuh Kak. Tapi waktu-waktu yang paling pertama tuh Kak, challenge paling besarnya apa sih Kak? Paling awal tuh pastinya bisnis model sih, gitu. Kayaknya pertanyaan yang paling klasik kalau ditanyain ke social enterprise tuh, yang mana dulu nih, bisnis dulu atau sosial dulu? Sosial dulu gitu, itu pasti pertanyaan paling klasik gitu. Mungkin setiap organisasi punya jawaban yang berbeda, tapi kalau misalnya belajar dari pengalaman Duanyam sendiri, di tahun 2014 pas pertama kali berdiri, kurang lebih hampir 2 tahun lah gitu ya, itu kami dari co-founder waktu itu kan belum punya tim, hanya ya kami bertiga aja gitu yang melakukan semua yang harus dilakukan. Jadi ya dari kami bertiga kemudian kurang lebih hampir 2 tahun ya melakukan riset gitu, riset baik dari bisnis modelnya, dari kemudian menemukan komunitasnya, memastikan bahwa produk yang dibikin oleh komunitas itu bisa masuk ke dalam permintaan dari pasar sendiri, kemudian kapasitas produksinya juga semua, jadi model produknya juga itu kurang lebih selama hampir 2 tahun, dan itu menghabiskan semua modal awal juga yang kami miliki gitu. Nah, setelah di 2015 akhir itu baru kemudian mulai kita ketemu nih, oh ada produk yang produk anyaman kalau dibikin dalam bentuk tikar itu lama pembuatannya itu cocok dengan jam kerjanya ibu-ibu gitu, tidak sistemnya begitu ya Kak? Ibu-ibu overworking misalnya gitu. Okay. Nah dari situ kemudian kita akhirnya mulai jualan 2015 akhir. Jadi memang ya 2 tahun di awal itu kesulitan terbesar menemukan bisnis model yang terbaik. Dan di belakang itu, di belakangnya sebelum 2014 pun, Mix, ide-ide yang lain tuh juga banyak banget gitu. Bukan kita duduk bertiga lalu tiba-tiba, aha, anyaman gitu, enggak. Itu sudah melewati banyak sekali ide-ide yang gagal. Baru kemudian akhirnya kita memilih anyaman. Dulu pernah kepikiran tuh, Mix, ambulans, kepikiran juga ambulans, apa sih, antena atau suatu gitu, komunikasi yang tidak perlu pakai jaringan misalnya atau gimana. Jadi banyak banget dulu ide-ide yang terpikir, dan itu udah mulai waktu dari zaman kuliah terpikirnya. Oke. Tapi Kak, sorry Kak, tadi yang Kak sampaikan itu kayak kapasitas produksi, bahan baku dan semua untuk persiapan awal itu. Tapi waktu pertama kali ketika Kak untuk menjalankan wirausaha sosial, momen dapat wirausahanya itu atau bisnisnya itu kan yang kapasitas produksi dan yang lain-lainnya Kak.
Nah, tapi ketika pertama kali sosialnya itu seperti apa sih, Kak? Kalau yang di duanya waktu itu, waktu pertama kali, Kak? Di awal ketika 2013-14 itu ketika kita pertama kali lah ketemu dengan ibu-ibu yang benar-benar menggerakkan hati kami ya. Waktu itu masih di Maumere, dan ibu-ibu itu pas kita ngobrol memang menyampaikan bahwa banyak sekali kendala-kendala mereka ketika ingin mengakses fasilitas kesehatan, program kesehatan maupun untuk gizinya sendiri gitu. Dan ternyata setelah dilihat ya perempuan itu tidak memiliki pendapatan sendiri, masih harus meminta misalnya dari suami, dan dia akhirnya nggak bisa nabung, dia akhirnya nggak bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri maupun anak-anaknya. Nah di situ kemudian kita lihat, oke, kalau misalnya kita memberikan akses terhadap uang tunai misalnya kepada perempuan, kepada ibu-ibu, ibu-ibu jadi bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri gitu, karena ya uangnya dia. Dan biasanya, dan dari pengalaman kita juga gitu, setiap kali melakukan impact study, perempuan kalau ada uang tambahan yang akan digunakan ya pengeluarannya untuk uang sekolah anak, untuk membeli makanan, baru kemudian untuk menabung. Itu selalu deh, selama beberapa tahun duanya berdiri, 3 ini adalah selalu pengeluaran yang digunakan oleh ibu-ibu untuk dari hasil mereka menganyam gitu. Oke, Kak. Menarik, menarik. Ini masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi, Kak. Tapi kita mungkin ada beberapa teman-teman yang saya lihat di kolom komentar ini sudah mulai tertarik dan mulai bertanya nih, Kak. Oke. Nanti kita mungkin jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman baru kita lanjutkan ya, Kak. Oke. Oke. Ini ada satu, Kak, dari Dikal Fernandes, Kak. Nah, Dikal ini dia tanyanya tentang tips dan trik untuk menjalankan wirausaha sosial di saat pilihan usaha lain itu juga menjanjikan profit yang tinggi. Ini kayaknya waktu-waktu awal itu ketika dibanding-bandingkan, kenapa Kak mereka memilih wirausaha sosial atau kenapa sih harus wirausaha sosial begitu, Kak? Tidak bisnis sendiri lah begitu, Kak. Masih penasaran kayaknya Dikal dengan jawabannya, Kak. Passion kali ya. Dari awal memang pinginnya ketika melakukan bisnis, pastinya setiap bisnis itu menyelesaikan masalah gitu. Walaupun dia bukan social business ya, pasti kalau bisnis itu pasti menyelesaikan ada sesuatu yang kurang di masyarakat, ada gap yang perlu diisi, dan diisinya itu dengan model bisnis masing-masing. Nah, cuma kalau misalnya ditanya kenapa memilihnya social business, memang dari pertemanan kami juga sudah cukup lama ya, dari SMP SMA, sudah sehati gitu, memiliki kontribusi gitu ke masyarakat, tapi tidak terpanggil untuk bikin yayasan atau NPO misalnya. Memang tetap inginnya adalah dalam bentuk approach bisnis, pengen menjadi aktor aktif gitu dalam supply chain, dalam pendampingan terhadap masyarakat. Background LSM saya pun pendampingan terhadap rantai supply gitu, bagaimana ekonomi lokal, local economic development gitu. Jadi benar-benar melihat dari pengalaman kerja saya juga bahwa dengan approach-nya social business, kita sebenarnya bisa memastikan ekonominya tuh terus berputar gitu di masyarakat. Gitu sih. Oke. Berarti memang dari awal tujuannya memang ada tujuan sosialnya untuk membantu masyarakat begitu ya, Kak? Ingin terlibat langsung seperti lebih tepatnya, bukan tapi lebih terlibat langsung gitu, Kak. Betul. Tantangannya berbeda lah daripada bikin bisnis konvensional lah gitu. Sama pasti, tapi beda tantangannya gitu. Seru-serunya ada ya pasti, Kak? Oh pasti. Oke, Kak, ini tambah satu lagi, Kak. Ada yang penasaran juga nih, Kak. Ini dari Ernest Florian. Oke, izin tanya, Kak. Butuh waktu berapa lama, Kak, untuk sosialisasi ide bisnis ke masyarakat untuk supaya masyarakat paham dengan baik bahwa ini baiklah untuk mereka, Kak. Jadi dari pertama kali Kak mereka masuk ke masyarakat itu waktunya berapa lama, Kak? Berapa lama sih, Kak, untuk teman-teman di desa atau ibu-ibu bisa
oh percaya duanyam itu bisa membawa perubahan untuk ibu-ibu Kak. Um, Pastinya tidak sebentar, lama sih gitu. Kita kerja dengan komunitas itu kan orang ya, masyarakat apa manusia gitu. Untuk bisa mendapatkan rasa percaya, bisa kemudian kita bekerja bersama-sama itu bukan hanya soal transaksional uang saja, tetapi bagaimana kita di tim duanya juga diterima untuk ketika kita melakukan inovasi gitu. Apa yang duanya melakukan di Flores Timur itu kan lumayan, terutama ya Flores Timur itu kan Hmm. lumayan sesuatu yang baru. Nggak ada Iya. kewirausahaan sosial yang lain yang melakukan kegiatan dengan menganyam, beli anyaman di lapangan, apalagi tahun 2014 waktu itu ya. Wih. Nah, Oh iya 2014 um, betul Kak. kalau waktu itu kita tidak memiliki rasa percaya dengan ibu-ibu awal, gitu mulai dari Desa Duntana ada kurang lebih 16 ibu, itu mungkin pergerakan duanya akan jauh lebih lama dan tidak seperti sekarang gitu. Bisa, tapi tetap butuh waktu yang lebih lama. Mungkin waktu itu karena kebetulan saya sendiri juga kan tinggal di Flores ya, di Maumere, Bener. di Larantuka juga Iya sempat. Kak. Jadi di situ bisa mengenal dengan beberapa ibu-ibu yang dari awal bekerja bersama dengan Duanyam gitu. Um, Ya kuncinya sih kalau kerja dengan komunitas, Mikjen paham sekali gitu. Kita benar-benar harus tinggal dengan komunitas, benar-benar merasakan mereka itu sehari-harinya seperti apa sih yang mempengaruhi decision making dari dari setiap komunitas gitu, dari masing-masing individu yang bekerja dengan kita. Kita nggak boleh terlalu naif dan bilang ya udah kita bayar aja anyaman semahal-mahalnya, nanti paling ibu-ibu juga mau nganyam dengan kita. Nah itu enggak gitu, karena ada yang namanya adat di kegiatan-kegiatan adat di Di desa yang nggak bisa dibayar dan digantikan dengan uang. Um, hmm. Apa mau duanya bayar seperti apapun ya ibu-ibu tetap akan menomorsatukan misalnya adat gitu. Atau bagaimana kalau di NTT itu yang namanya tanah, menggarap tanah itu adalah segala-galanya gitu. Tanah itu identitas sekali misalnya. Nah, ini kita tidak bisa bilang ke ibu-ibu, udah nggak usah jadi petani lagi, kami bayar nanti, ibu-ibu menganyam dengan kita. Itu nggak bisa juga, itu naif sekali. Jadi benar-benar harus paham gitu, kapan jam-jamnya ibu-ibu pergi ke desa, ke kebun gitu. Kapan jam-jamnya kasih makan ternak, kapan musim tidak boleh Oke. jemur daun, kapan musim dimana kita tidak boleh ini dan itu gitu. Jadi satu-satunya cara ya memang harus tinggal dengan komunitas gitu. Dan makanya saya juga selalu semangat kalau dengar ada anak-anak dari daerah ya, terutama dari daerah lokal tersebut ingin memulai community based enterprise atau social enterprise gitu. Karena teman-teman anak muda terutama yang ada di daerah, mereka yang lebih paham gitu karakter dari Hmm. komunitasnya. Kalau misalnya Oke, datangnya dari luar kan butuh waktu gitu untuk adaptasi betul 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 Kak. gitu. Oke, menarik menarik Kak. Oke Kak, saya juga punya pertanyaan satu lagi. Tadi Kak bilang di awal-awalnya itu 16 ibu ya Kak. Ya, benar. Kalau sekarang Kak, uh, Hampir 1.300 ada. oke 1.300. Nah, 1.300 itu waktu waktu pertama untuk bisnis yang terkait tadi Kak bilang mungkin ada lika-likunya, bagaimana harus harus sesuaikan waktu juga dengan mereka. Nah, kalau bagaimana sih Kak pertama kali untuk sosial itu diterima oleh ibu-ibu, apakah memang itu langsung langsung klop semua dapat atau bagaimana sih Kak yang untuk awalnya sosial itu sih Kak? Ya. Pastinya dari awal kita tadi kan duanya mulai dari proving bisnis modelnya dulu ya. Ah, Bahwa oke, ternyata kegiatannya adalah menganyam, produk yang dibutuhkan adalah ini, kemudian kita akan modifikasi, ada value add, kemudian baru ditawarkan kepada pasar misalnya. Nah, tapi seiring dengan perjalanan itu kita juga melihat gitu, apa sih kendala-kendala yang dihadapi oleh ibu-ibu gitu, di luar tentunya akses terhadap uang tunai. Oh, ternyata um, masalahnya adalah masalah nutrisi. Ada isu tentang stunting, ada isu tentang kurang gizi misalnya. Nah, kemudian ada juga isu tentang um,
akses terhadap pendidikan sekolah gitu. Nah, informasi-informasi ini ya pertama kita dapatnya kalau kita dekat dengan komunitas, dan yang kedua secara rutin tim community development-nya Duanyam di bawah Mikjen melakukan yang namanya focus group discussion gitu. Benar-benar mendengarkan apa yang ibu-ibu ingin sampaikan dan apa yang mereka butuhkan gitu. Program pemberian makanan tambahan gitu, nutrisi, itu juga dapat masukannya dari ibu-ibu. Beasiswa gitu untuk memenuhi uang sekolah, itu juga masukan dari ibu-ibu. Sampai yang unik-unik gitu, misalnya ada ibu-ibu yang sudah usia lanjut ternyata sulit nganyam gitu karena matanya udah nggak bagus, udah harus pakai kacamata. Nah itu ibu-ibu menyampaikan ke kita, Ade, saya ini butuh kacamata gitu. Nah, kita kemudian kerjasama dengan pihak lain. Oh ya oke, kita carikan kacamata plus ke ibu-ibu. Tahun lalu akhirnya kita bagiin 500 kacamata plus. Ya, betul. Sampai ada yang aneh juga, Mikjan. Ada yang pernah, Ade, pinggang saya sakit, bisa kasih saya balsem kok. Kontribusi balsem ke ibu-ibu. Jadi program sosialnya Duanyam pastinya selalu bukan hanya sosial ya, bisnisnya juga gitu. Selalu kita mencoba untuk berorientasi kepada needs dari ibu-ibu sih, gitu. Oke. Paham. Ini menarik, Kak. Saya punya satu pertanyaan lagi, Kak. Nanti setelah ini baru saya nanti kasih kesempatan ke teman-teman. Yang paling bikin saya penasaran, Kak. Waktu yang tadi kan Kak sampaikan kalau harus kerja dengan ibu-ibu di NTT, ada banyak potensi yang ada lah di NTT. Tapi waktu pertama merintis Duanyam, membangun wirausaha sosial, apalagi di wilayah timur, Kak. Itu membangunnya apakah mudah? Ya, yang paling pertama, apakah mudah atau sulit? Saya yakin ada mudahnya, ada sulitnya. Tapi pengen dengar cerita lah begitu dari Kak. Mudahnya itu dibantu seperti apa oleh mungkin masyarakat, tapi yang tricky-trickinya itu Kak, kalau ada mungkin bisa dibagikan supaya mungkin bisa ditahu, oh kalau menghadapi masyarakat dengan situasi sosial dan bisnis itu mungkin bisa dapat ide belajar lah begitu Kak. Di Indonesia Timur ya. Yang pertama sih sebenarnya ya sampai sekarang juga kadang saya suka bingung sih kenapa 2012 saya memilih pindah ke NTT, lahir besar di Jakarta, terus kemudian tiba-tiba pergi ke NTT dan benar-benar memilih tinggal gitu. Itu kalau ditanya sekarang juga kadang kenapa ya? Tapi mau dibilang susah pasti susah gitu. Terutama bagaimana mengisi gap timur dan baratnya Indonesia. Kita bicara bukan hanya soal infrastruktur, kita bicara juga tentang gap pendidikan, bagaimana teman-teman tim yang dari NTT, yang ada di NTT dengan tim yang di Jakarta itu pasti sangat berbeda gitu. Pendidikannya berbeda, mereka expose ke informasi pun jumlah informasi, depth atau dalamnya informasi yang diterima pun sangat berbeda. Di Jakarta mungkin teman-teman itu sudah sering sekali mendapatkan, kalau sekarang mungkin karena pandemi ya banyak sekali online class, tapi sebelumnya wah itu yang namanya informasi tentang social enterprise di NTT itu sulit sekali gitu mendapatkan informasinya, akses modal, pasar, segala macam. Sedangkan kalau di Jakarta jauh lebih mudah gitu untuk mendapatkan informasi-informasi seperti itu. Jadi ketika kemudian mencoba menyatukan tim dengan latar belakang yang sangat berbeda ini, itu challenge sendiri gitu. Kemudian challenge-nya tim. Banyak ya. Masih ada lagi? Kerja misalnya juga etos kerjanya pasti berbeda. Jakarta itu kan benar-benar wah cepet semua. Di NTT mungkin sedikit lebih laid back, lebih kayak ya mengikuti waktu, mengikuti, apalagi masih ada influence Portugis ya, siesta, ada tidur siang ada tidur siang di Flores Timur tuh ada yang namanya tidur siang gitu. Ya, seperti itu. Jadi selain manusia ada infrastruktur juga kemudian ada bagaimana mengejar target itu berbeda gitu, ekspektasi di daerah timur dengan di daerah barat gitu, apalagi kan pasarnya lebih banyak di daerah Indonesia Barat gitu dibandingkan ada Indonesia Timur. Jadi
harus on time dan segala macam itu juga kadang jadi isu. Cuma kalau dibilang itu adalah masalah yang kemudian membuat mau menyerah atau gimana ya enggak juga lah gitu, karena malah senang sekali gitu bisa Duanyam selama hampir 6 tahun ini bisa mengatasi tantangan tersebut. Nggak banyak gitu kan social enterprise yang benar-benar mau komitmen dan konsisten bekerja di daerah yang cukup terpencil, cukup remote, dan tetap pada prinsip-prinsipnya gitu, bahwa putra daerah dimanapun Duanyam berada, putra daerah tetap harus jadi bagian dari tim Duanyam gitu. Atau kayak bagaimana kita memastikan supply chain-nya itu juga kemudian jalan gitu dari Indonesia Timur ke Jakarta. Yang pusing ya tim supply chain-nya Duanyam gitu. Cuma ya tantangan ini yang kita selalu berusaha untuk hadapi sih. Kalau dibilang sulit atau membuat kemudian ingin menyerah ya enggak juga lah, enggak akan lah menyerah. Oke, berarti challenge-nya juga ada tersendiri ya, Kak? Ada. Senangnya juga banyak kok. Oke, Kak. Ini kita untuk ini mungkin saya ingatkan lagi dulu, Kak, ke teman-teman. Saya lihat juga sudah ada beberapa teman-teman yang bertanya di kolom komentar. Tapi nanti untuk teman-teman yang memang baru bergabung, jika penasaran dengan Duanyam dan juga ingin tahu lebih lanjut mengenai kewirausahaan sosial, itu nanti bisa langsung ditanyakan ke kolom komentar yang ya teman-teman. Ya, Oke, Kak. nanya. Saya lihat lagi pertanyaannya dulu, Kak. Ini ada nih dari raymai.art. Udah di-pin. Oke, raymai.art. Oke, tanya Kak. Inspirasi produk di Duanyam didapat dari mana, Kak? Kalau produk utuhnya, produk home and livingnya itu inspirasinya pasti dari lokal ya, kearifan lokal. Di mana daerahnya berada, di mana kita bekerja, ya kita mencoba untuk mengusung kearifan lokal di daerah tersebut. Di luar itu, ketika kita mulai modifikasi produk, desain ke pasar modern atau pasar ekspor, pasar Jakarta, pasar ekspor, pasar Bali, macam-macam lah gitu, tergantung dari pasarnya. Pastinya mendapat banyak influence sih. Duanyam sendiri kan punya creative director sendiri yang selalu mendapatkan masukan juga dari tim sales, tim business development tentang ini segmen pasarnya corporate, ini segmen pasarnya hotel, ini segmen pasarnya lebih etnis dan seterusnya gitu. Jadi dua arah sih, ada dari arah komunitas yang menyajikan desain lokal, kearifan lokal, dan ada yang dari klien mix gitu. Oke, berarti Kak di Duanyam sendiri, Duanyam sekarang ada di Indonesia. Itu di Papua sama di NTT ya, Kak? Kalimantan Selatan juga. Sekarang Kalimantan. Berarti di Kalimantannya dengan kearifan lokalnya sendiri, semua Papua dengan sendiri. Oke. Kalau di Kalimantan Selatan tuh kita bahan bakunya purun. Karena memang di sana banyaknya purun dan orang-orang komunitasnya terbiasa menganyam purun. Di Papua itu dengan kulit kayu dan di NTT itu dengan lontar. Oke, Kak. Gitu. Oke, Kak, kita lanjut pertanyaan berikut ini. Oke, Kak. Ini ada lagi, Kak, dari Miraseke. Kak mau bertanya untuk pendekatan memulai usaha sosial di daerah ekspansi. Ini apakah mengadaptasi cara di daerah dampingan saat ini? Ya. Apakah waktu-waktu Kak masuk ke daerah baru ya, Kak, itu diambil pengalaman dari Flores Timur, atau ketika untuk sosial dan bisnis di daerah ini, sosial dan bisnis, Kak, di daerah baru itu bagaimana sih, Kak, kalau di Duanyam? Pastinya sih kalau dari Duanyam pinginnya tidak melulu mengcopy dari daerah awal Duanyam bekerja ya, yaitu di Flores Timur. Karena untuk membangun tim sebesar dan well established di Flores Timur itu membutuhkan waktu ya kurang lebih hampir 6 tahun gitu untuk Duanyam. Dan inginnya Duanyam kan juga bukan hanya bekerja di Flores Timur, inginnya bekerja di beberapa daerah lain tentunya di Indonesia gitu kan.
memberikan dampak lebih banyak kepada lebih banyak orang, maupun juga bisa menyajikan produk-produk anyaman dari seluruh Indonesia gitu kepada pembeli-pembeli, bukan hanya dari NTT atau bukan hanya dari Kabupaten Flores Timur gitu, pengennya dari berbagai daerah dengan serat alam yang berbeda dan motif anyaman yang berbeda. Nah, sampai sekarang masih belum ada sih model skema kerjasama yang satu untuk semua gitu, yang paling tepat gitu. Kita selalu berusaha untuk melihat situasi di daerah baru juga, karena ekspansinya Duanyam kan lumayan grassroots ya, Mikjen. Bukan kerjanya di, misalnya kalau di NTT bukan di Kupang gitu, ibu kota yang lebih besar, yang fasilitas infrastrukturnya jauh lebih memadai. Tapi Duanyam ya lumayan memilih daerah-daerah yang cukup menantang gitu. Sehingga masing-masing daerah ada yang karakteristiknya, Kak. Betul, dan itu PR besar Duanyam juga sih gitu. Gimana caranya supaya kita bisa terus bekerja sama, bermitra dengan lebih banyak komunitas dengan cara yang sesuai gitu dari masing-masing daerah, dan sesuai juga dengan sistem yang Duanyam bangun. Nah, karena itu Duanyam dari tahun lalu itu sebenarnya sudah mulai mengembangkan digital platform sih gitu. Dan harapannya ke depan daerah-daerah ekspansi Duanyam bisa bekerja sama dengan digital platform kerajinan tangan milik Duanyam. Jadi untuk teman-teman yang mendengarkan di sini, kalau ingin bergabung dengan bagaimana kerjanya Duanyam, ingin mengembangkan usaha kerajinan tangannya seperti Duanyam, bisa bergabung. Nanti di terakhir kita kirimkan linknya untuk bergabung di komunitasnya Duanyam. Oke, siap, Kak. Oke, Kak. Ini ada lagi yang bertanya, Kak. Kayaknya banyak yang masih ingin tahu tentang Duanyam. Oh, ini dari Ernest Florian tadi. Oh, penjelasannya, Kak. Mantap katanya, Kak. Ini jempolnya dapat. Oh, oke. Oke, ini yang kemudian dari Landscape Environment. Cara atau link and match sama pasar gimana, Kak? Sorry. Membangun sistem sih di dalam internal perusahaan juga gitu. Jangan sampai juga produksinya Duanyam terlalu disetir oleh pasar, dan jangan sampai juga produksinya Duanyam terlalu disetir oleh komunitas gitu. Artinya disetir oleh komunitas, misalnya ya komunitas produksi ya kapan aja mereka mau, atau dengan kualitas yang mereka mau, atau dengan desain yang mereka mau. Padahal yang dimaui oleh komunitas belum tentu bisa diserap oleh pasar gitu. Maupun di hal yang sama juga dengan pasar. Pasar juga tidak bisa meminta produk standar manufacturing kepada produk Duanyam yang jelas-jelas handmade gitu. Harus menyesuaikan juga dengan standar yang dimiliki Duanyam. Jadi kita punya sistem yang memastikan bahwa modifikasi dari pasar itu terbatas. Duanyam juga bisa memberikan kapasitas produksi yang paling optimal yang untuk ditawarkan ke pasar, maupun desainnya itu bisa dimodifikasi sampai seoptimal apa gitu. Itu yang ditawarkan kepada pasar. Gitu sih. Jadi memang sistemnya sendiri harus clear. Oke, Kak. Baik, itu pertanyaan dari teman-teman. Nanti kalau teman-teman masih ada pertanyaan lagi, saya lihat ada beberapa, tapi saya juga mau lanjut dulu untuk ke Kak Hana. Ada satu pertanyaan yang saya mau tanya ke Kak Hana. Kak, bagaimana? Ini kan kita bicara tentang sosial dan bisnis. Untuk dua-duanya ini match, bisa klop jadi satu. Yang Duanyam buat itu seperti apa sih, Kak? Waktu dari awal, mungkin dari awal sampai berjalannya sekarang di tahun ke-6 ini, Kak. Jadi supaya match antara bisnis sama sosial, Kak. Untuk supaya match antara bisnis dan sosial ya. Pastinya ketika memilih model bisnisnya yang melibatkan komunitas gitu, tergantung komunitas yang disasar juga harus clear ya, komunitas yang mana, yang produknya seperti apa, dan seperti apa komunitas akan mendapatkan untung dari bisnis modelnya kita. Kemudian bisnis modelnya juga, social model kita juga harus embedded, atau misalnya harus match dengan bisnis modelnya kita gitu. Jangan social impact-nya kita tuh jalan sendiri. Ya kalau gitu mendingan bikin NPO sendiri sama bisnis sendiri gitu kan. Jadi makanya yang tadi saya bilang gitu, harus selalu mendengarkan juga ke komunitas, program sosial seperti apa yang dibutuhkan oleh komunitas, dan seberapa jauh
program sosial ini tuh tepat gitu ke komunitas masing-masing gitu. Misalnya di Kabupaten Flores Timur gitu ada isu stunting, belum tentu di Kabupaten Hulu Sungai Utara ada isu stunting gitu. Nggak bisa kita bikin program sosial yang selalu sama di berbagai tempat. Gitu. Oke Kak. Oke Kak. Kemudian Kak, kalau untuk yang selain tadi yang dilihat dari daerah masing-masing Kak, karakteristik daerah masing-masing itu harus dilihat, oh ini daerah ini dan ini harus dilihat masing-masing potensi daerah Kak. Nah, kalau untuk sosial dan bisnis sendiri, bagaimana sih Kak tanggapan dari mungkin stakeholder atau masyarakat waktu pertama kali Kak dan teman-teman co-founder itu pertama kali masuk ke Flores Timur waktu pertama kali itu? Tanggapan dari stakeholder dan juga masyarakat Kak, pengen dengar gitu. Mix sih. Pertama ada yang bingung itu adalah ini perusahaan ngapain gitu ada di level desa dan beli anyaman. Itu sering juga diketawain sih waktu awal-awal kayak ini apa ini ada anak-anak muda bawa-bawa anyaman keliling-keliling dan seterusnya. Sampai diketawain ya Kak? Iya, apalagi pas naik kapal gitu terus kemudian bawa bahan baku bawa koli anyaman gitu kan, karena kalau di daerah itu kan anyaman dilihat sebagai pekerjaannya nenek-nenek ya, mama-mama, nenek-nenek gitu, orang-orang tua. Betul, Ini kalau Kak. misalnya kita yang lebih muda bawa-bawa anyaman, keranjang gede-gede, atau bawa bahan baku anyaman daun gitu, itu biasanya orang kayak ini buat apa gini, anyaman begini banyak. Terus kita juga beli dalam jumlah yang cukup besar kan, jadi orang-orang kayak apa ini, memang ada yang mau beli kah anyaman dan seterusnya. Apalagi kalau di Indonesia Timur lihat laki-laki bawa anyaman itu bukan pemandangan yang umum. Pernah rasa Kak? Pernah rasain pasti kan bagaimana kemana-mana bawa keranjang, orang-orang kayak ini laki-laki buat apa nih bawa anyaman-anyaman. Ya, jadi dipandang secara aneh itu juga sering gitu. Tapi mungkin yang menarik adalah bahwa tadi gitu, anyaman itu sendiri kan di daerah Indonesia Timur punya masalahnya adalah akses terhadap pasar gitu, dan duanya menawarkan akses terhadap pasar, sehingga nah di situ kemudian yang membuat orang-orang kayak wah senang ya, ternyata ada nih perusahaan yang mau beli barang yang kami pikir tidak ada guna gitu, ternyata beneran ya, duanya beneran beli. Kami pikir kalau kasih pelatihan itu ya sudah pelatihan saja, tidak terjadi apa-apa. Enggak, duanya pelatihan tapi beli gitu misalnya. Jadi yang mulai positif adalah sesudah beneran kita beli gitu, dan itu yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat gitu, akses terhadap alternative employment. Oke, Kak, ini saya lihat sudah banyak pertanyaan lagi Kak yang masuk. Oh ya? Kita jawab dulu ya Kak dari teman-teman. Ini ada dari Maure Petrus. Untuk membentuk SDM pekerja dari dua anyam secara berkelanjutan itu butuh waktu berapa lama? Ini kayaknya hampir sama seperti yang awal Kak. Tergantung, tidak ada yang sama. Tim kan juga adalah manusia ya, beda-beda sih. Mungkin gap yang paling besar adalah tergantung dari posisi juga gitu, latar belakang dari setiap tim masing-masing. Yang jelas yang membuat lebih mudah ketika kita kerja dengan tim yang baru adalah dari awal ketika proses seleksi atau proses wawancara tim, itu kita sudah mencari tim yang punya visi misi, punya passion, punya niat yang sama seperti bagaimana dua anyam didirikan gitu. Ketika visi misinya semua sudah sama, akan lebih mudah kita mengejar target yang sama, akan lebih mudah kita menghadapi masalah yang sama gitu, akan lebih mudah kita berkolaborasi satu sama lain karena visi misi kita tuh udah sama gitu di awal. Gitu sih, dan itu biasanya kita tanyakan kalau di wawancara adalah kenapa ingin bergabung dengan dua anyam gitu. Dan jawabannya macam-macam. Ada yang pernah yang jawab
ya pengen jalan-jalan di Flores. Waduh, itu mungkin daftarnya di perusahaan traveling kali ya, bukan di perusahaan 2 Nyam gitu. Tapi kebanyakan untuk tim yang bergabung dengan 2 Nyam, semuanya menjawab ingin membantu ibu-ibu sih gitu. Bagaimana bisa Oke. berkontribusi kembali ke masyarakat, dan tentunya tergantung juga gitu seberapa sincere atau seberapa jujurnya pertanyaan tersebut, kan juga kita bisa melihat dan merasakan Oke, Kak. gitu. Ini kita lihat lagi pertanyaan-pertanyaannya, Kak. Mudah-mudahan Masih menjawab ada. ya tadi ya, karena jadi sebenarnya tidak ada waktu yang tepat, yang jawaban yang tepat berapa lama gitu. Itu sih. Hmm. Oke, oke, Kak. Ini masih ada pertanyaan lagi, Kah? Ini ada Coba dari kita Chandra lihat lagi. Dewe 222. Itu kan sih? Iya, Kak. Dari Chandra Ada Chandra. Juan yang bilang halo, halo Juan. Halo, Bang Juan. Nih, Oke, nih ini ada. oh iya. Salah. Iya, Kita Kak. nih Dari nggak, Chandra tuh, Kak. iya, kita Mau tanya dua tahun bukan awal ahli-ahli Instagram Live soalnya, jadi suka di bingung-bingung. proses awal pendalaman itu untuk mengenal karakter masyarakat, biaya yang dihabiskan dari duanya. Kayaknya ini bukan hanya biaya biaya materi deh, Kak, tapi mungkin bisa dijelaskan biaya apa saja sih, Kak, selain selain mungkin materinya juga pasti ada, tapi mungkin bisa kasih. Biaya materi tidak hafal ya berapa berapa besar. Yang jelas waktu awal kan kami memenangkan 2014 ya itu. Ya. 2013 2014 tuh kami memenangkan 3 kompetisi social enterprise. 2 di Amerika, 1 di Indonesia. Saya lupa tepat angkanya ya berapa, tapi kami memenangkan uang cukup banyak. Mungkin saya lupa. Mungkin ada 50 juta gitu di atas, lebih Hmm. malah mungkin. Dan itu selama kurang lebih 2 tahun pertama, ya uangnya habis untuk tiket pulang pergi Jakarta Flores, R&D produk, beli bahan baku, mencoba jualan keliling, biaya marketing, sales, dan seterusnya. Jadi awalnya dari biaya menang daftar PT juga itu kan bayar notaris dan segala macam. Jadi awalnya pakai uang dari menang kompetisi social enterprise, kemudian dari situ memasukkan uang pribadi, sampai sekarang kemudian ada investor. Di luar biaya material ada biaya-biaya apa ya? Waktu, ada waktu banyak. Waktu sih paling 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 banyak paling ketika banyak waktu ya. yang habis. Ya, karena dulu kan juga dikerjakan di awal-awal sebagai part time ya. Hanya Hmm. Sabtu Minggu saja karena kita punya pekerjaan masing-masing. Kemudian habis itu partner saya Ayu itu mulai full time 2015 paling duluan. Saya mulai full time 2016 sudah selesai di kantor sebelumnya, dan Melia abis itu menyusul gitu. Oke, Kak. Oke, Kak. Eh, Kayaknya ini untuk yang bertanya. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya lagi, itu bisa nanti di kolom komentar. Tapi mungkin dari saya lagi, Kak. Saya juga ingin. Oke, Nah, kita Kak, tinggal ini 10 menit sudah, nih. ya, tinggal 10 menit nih, Kak. Ya, selama 6 tahun, Kak, di Duanyam. Kalau seandainya itu kita berandai-andai lah bisa bisa diputar waktunya itu ketika Kak mereka waktu awal mendirikan Duanyam itu, kalau seandainya bisa diulang lagi, kira-kira apa yang mau ingin dipersiapkan lagi, Kak? Atau yang ingin dibuat berbeda dari waktu yang dulu? Mungkin tidak ada, tidak berani sih. Mungkin kalau dibilang mau memutarbalikan waktu, nggak berani sih gitu, karena melihat perjalanan mendirikan Duanyam, melihat suka dukanya, melihat bagaimana mendirikannya itu kan juga buat kami sih di belakang layarnya Duanyam itu cukup sulit ya. Tidak selalu semenyenangkan yang terlihat di sosial media gitu. Kayaknya kalau disuruh ngulang lagi nggak berani sih. Oke, berarti sudah Ini sudah udah jalannya, dan pastinya seneng, ingin belajar ke depannya bagaimana bisa lebih baik dan lebih baik lagi. berarti sudah sayang-sayangnya dengan ibu-ibu ini ya, Kak.
Oh ya, pasti dong. Ntar kalau misalnya muter balik ketemu ibu-ibunya yang berbeda, sedih nanti. Oke Kak. Eh, ya, kayaknya ini waktu kita juga sudah mau selesai Kak. Tidak terasa ini sudah hampir sejam. Nah Kak, nah Yes. nanti untuk teman-teman yang ingin eh, mengetahui lebih lebih detail lagi tentang doanya, jika lebih tertarik atau ingin mendapatkan informasi lebih banyak lagi, ataupun untuk mengetahui cara mendukung atau menumbuhkan bisnis, nanti teman-teman bisa kontak keduanya di link yang ada di Pin. Yang sudah dipin. kopin yang sudah dipin teman-teman. Oke Kak, baik Kak. Ini untuk waktunya Boleh, kita boleh cukup. saya nanya satu pertanyaan ke Mikjan? Ini masih Boleh ada Kak? sedikit lagi waktunya, 8 menit lah. Oke Kak. Em, Bagaimana rasanya kerja di sebuah kewirausahaan sosial seperti Duanyam? Oke Kak. Mau jawabnya susah. Nggak dipersiapkan soalnya ya. Oke Kak. Doa kalau waktu saya bergabung di Duanyam di 2018. Nah, ketika masuk di Duanyam, bergabung bersama Duanyam, yang paling terasa itu adalah kekeluargaannya, Kak. Hmm. Jadi, kalau bilang perusahaan, mungkin kalau akan teman-teman di sini berkesempatan untuk bergabung dengan Duanyam, teman-teman akan merasakan saat dimana pekerjaan dan keluarga menjadi satu, Kak. Itu yang paling seru di luar. Jadi memang ada triki-trikinya, tetapi saling membangun dan membantu antar tim itu care antara kalau di Duanyam, apalagi di community development di lapangan itu ada teman-teman produksi, ada teman-teman saya dan teman-teman sosial. Tapi giliran misalkan saya yang di teman-teman sosial yang merasa oh ini ada hambatan atau triki di bagian ini, teman-teman dari divisi dari produksi itu dengan senang hati membantu dan menawarkannya oh bagaimana kalau kita berpikir jadi semacam solusi itu datang dari bukan hanya kita juga diajarkan untuk berpikir solusi tapi solusi juga datang untuk membangun dari teman-teman Kak itu yang keren lah menurut saya Kak di duanya. Jadi kalau suatu saat teman-teman yang ada di sini mungkin bergabung itu pasti bisa merasakan Kak. Atau kalau mereka yang ingin membangun social enterprise-nya sendiri, mungkin itu salah satu yang bisa Ya, ditiru juga kali ya Mikjan ya. betul betul Bagaimana betul Kak. membangun culture kekeluargaan di dalam social enterprise, karena jangan sampai kita baik terhadap mitra kita bekerja, tapi kita nggak baik terhadap orang di dalam dapur kita sendiri gitu, dalam keluarga Betul kita betul sendiri betul gitu. betul betul Kak. Dan teman-teman tim adalah mereka yang kemudian akan menjadi representasinya Duanyam. Kan kita Duanyam. nggak mau pura-pura nih, oh Duanyam pura-pura atau gimana, tapi ya ini apa adanya gitu. Sebagai social enterprise, sosial ke dalam, sosial keluar juga gitu kali ya. Oke, betul betul Kak. Sepakat Kak. Oke teman-teman, tidak terasa ini sudah hampir 1 jam. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga untuk Kak Hana. Sekali lagi untuk teman-teman yang masih penasaran atau ingin cari informasi lebih lanjut, bisa langsung ke kolom komentar atau nanti dilihat di live di Instagramnya Doanya. Ya. Oke Kak, Ya, Kak Hana terima kasih. Visit link. Oke Kak. Terima Ya. kasih. Terima kasih waktunya Kak Hana. Ada Terima kasih Kak. teman-teman semua. Selamat malam. Ya, terima kasih semua. Selamat malam.